Yitno. Ya. Terus bentar. Ini kegiatan rutin ya Pak ya, pagi ya? Iya, ini rutin. Ini apa tadi? Namanya ini SKS. SKS. Sambut kehadiran siswa. Bisa cerita sedikit Pak, ini terkait dengan karakter siswa-siswa kita generasi sekarang ini gimana Pak menurut Panjenengan di sekolah Panjenengan? Iya. Saya kira secara umum anak-anak dalam usia SMK ini sama ya, akan tetapi karena ini lokasinya termasuk di desa sehingga juga ada karakteristik sebagai masyarakat pedesaan yang perlu juga kita perhatikan ya. Kalau ada pedesaan segala itu gimana maksudnya? Jadi di dalam pendidikan itu kan tidak semua karakteristik masyarakat itu sama ya. Ya. Jadi termasuk masyarakat di sini ini sebagian besar kan memang dari wilayah pedesaan, masyarakat petani, peternak, tentu juga memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan masyarakat kota. Artinya wilayah itu juga mempengaruhi profil dan karakter siswa. Tepat sekali. Oh begitu. Baik perilakunya maupun nanti penyesuaian di masyarakat setelah anak itu lulus tentu akan berbeda. Nah, terutama kalau kita pahami kan di desa itu terkenal dengan tata krama, sopan santun. Tidak berarti saya menganggap di kota tidak ya, tapi itu kan sudah menjadi karakteristik umum bagaimana pola hubungan masyarakat di desa. Dan itu kita biasakan juga di sekolahan. Bagaimana anak-anak itu kita biasakan untuk berperilaku sopan, menaati guru. Ya kita beri contoh. Kita sambut kehadirannya awal itu. Jadi melalui kegiatan pagi di mana guru menyambut itu juga merupakan salah satu contoh ya. Wah, itu interaksinya bagus. Di samping memberikan pembiasaan ke anak, ternyata dampaknya bagus Pak Syukur. Contoh. Jadi Bapak Ibu guru yang menyambut ini paling tidak itu menyiapkan diri ya maca itu ya. Loh, itu. Jadi dengan menyambut siswa maka tidak usah memberitahu Bapak Ibu guru supaya rapi dan beliau sendiri akhirnya menyiapkan. Otomatis karena berdampak juga pada guru. Iya, datang lebih pagi. Soalnya kan jam 7 sudah selesai. Jadi pembiasaan itu juga secara otomatis. Kita ini dulu siap. Pas kita ngobrol-ngobrol itu namanya kita diam kemudian ada lagu Indonesia Raya. Itu namanya pembiasaan sisi lain. Sisi lain itu sikap siap lagu Indonesia Raya. Sisi lain sikap siap lagu Indonesia Raya. Dan itu tiap pagi. Mengawali pelajaran. Tiap pagi. Tujuannya yang jelas kan untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Tapi lebih daripada itu adalah ya tadi pertanyaan awal, bagaimana kita membina karakter anak sekarang ini supaya mereka peduli. Paling tidak mendengar suara itu langsung sikap, itu kan mereka ini harus responsif gitu. Nah, dampaknya akhirnya nasionalismenya juga kena, tetapi kepeduliannya juga bagus. Begitu. Prof, kalau kita hubungkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gimana nih karakter-karakter yang kita bangun ini, Prof? Ya, jadi kami ini sedang berikhtiar bagaimana supaya pelajar sepanjang hayat yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu betul-betul tercapai tidak hanya melalui proyek, tetapi melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan yang kami laksanakan, kami terapkan di sini ini disebut budaya API secara keseluruhan.
Apa itu? Budaya api itu hanya itu adab. Prakteknya seperti ini. Bagaimana adab kepada guru, ya, bagaimana adab kepada tamu dan seterusnya. Kemudian P-nya itu peduli. Nah, ini tadi prakteknya antara lain. Peduli, ada sisi lain tadi. Kemudian ada interaksi. Nah, anak-anak supaya bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir ini kolaborasi. Jadi bagaimana anak-anak itu kita biasakan untuk bekerja secara kolaboratif. Iya, jadi budaya-budaya itulah yang sekarang itu menjadi keyakinan kalau dalam konsep yang sekarang itu, keyakinan sekolah. Iya. Jadi sesuai moto di sini itu adalah untuk mewujudkan generasi yang apik itu ya, visi kita itu. Ya, artinya kan memang pembiasaan itu kan juga selama ini kan juga sudah berjalan nih di sekolah kita. Ya. Ketika kemudian kita wujudkan dalam sebuah proyek, yang kemudian menjadi proyek profil Pancasila itu gimana menurut panjenengan, Prof? Jadi kita bicara proyeknya nih, kan proyek ini tentu kan dalam rangka untuk membangun karakter nih tadi. Ya, betul. Jadi memang proyek itu kan berbasis pada tema tertentu ya. Artinya fokusnya memang ke arah tema itu. Tetapi di dalam mengimplementasikan tema itu tidak terlepas dari akar-akar budaya apik tadi, ya. Jadi misalkan saja yang sudah berlangsung ini tema Bhinneka Tunggal Ika, nah, itu tentu disokong oleh adab terkait peduli dan seterusnya. Dengan adanya proyek itu, maka awalnya menjadi pemantik dan sekaligus menjadi wadah untuk mengejawantahkan itu secara nyata. Artinya kan keyakinan yang ada di sekolah kita nanti akan semakin menguat betul. Proyek itu tadi. Namanya aja penguatan. Oke, terima kasih, Bro. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon izin Cak Syukur untuk bisa men-spill beberapa kegiatan yang ada. Setelah ini ada kegiatan Pak Syukur. Jadi kita ini betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Ini karena sedang ada workshop, anak-anak tidak kita tinggalkan begitu saja. Karena semua guru mengikuti, ini kegiatan literasi. Tapi bukan literasi itu. Kita punya target nanti kalau ini. Jadi mereka kita ajari menulis fiksi. Dan nanti tindak lanjutnya kita wujudkan dalam bentuk karya yang kita usahakan nanti kita ISBN-kan. Nah, ini setelah ini dimulai. Dan itu rutin? Tidak, ini karena kalau ada event begitu supaya anak-anak nggak dikasih tugas di kelas gitu, nah, kita tarik ke sini. Artinya kegiatan bersama. Bukan merupakan satu kegiatan rutin mingguan, harian begitu. Kalau kegiatan literasi kan harian ada. Kalau ini karena event-event tertentu, yang jelas hasilnya nanti apa itu, supaya anak-anak nggak terlantar. Selain itu dia juga punya karya. Iya, karya. Nanti sampai sekitar jam 10. Habis itu pelajaran biasa lagi. Nanti mohon izin Cak Syukur untuk silakan itu ya. Oke, makasih, Bro. Cak Syukur mantap. Bu Agustin ini kepala perpustakaan. Nah, ini Bu bisa menjelaskan ya apa hubungannya perpustakaan dengan kegiatan anak-anak kita saat ini? Oke, perpustakaan itu tempatnya mengumpulkan, salah satunya nanti mengumpulkan karyanya anak-anak. Jadi akan lebih indah kalau di dalamnya juga banyak karya anak-anak. Begitu. Jadi kegiatan anak-anak ini nanti secara teknis gimana? Secara teknis nanti kita berikan bimbingan bagaimana menulis, menemukan ide dan sebagainya. Kemudian sebisa mungkin itu kita kawal sampai menjadi karya. Itu dilakukan secara individu atau per kelompok? Nanti kita buka peluang untuk kelompok klasikal secara kelas, berkelas begitu. Boleh juga ekskul atau organisasi yang lain. Ada yang individu juga, sudah masuk Pak, yang individu ada. Oh gitu. Terus nanti tindak lanjutnya dari hasil apa itu tulisan anak-anak itu gimana? Insya Allah kita publish. Publikasi? Ya.
Publikasi maksudnya di perpustakaan atau gimana? Di perpustakaan dulu, nanti yang Solo terutama bisa ber-ISBN kan. Oh, nah gitu. itu kita sebarluaskan. Berarti selama ini di perpustakaan atau yang sudah kita publikasi ada karya-karya anak-anak? Kalau anak-anak belum. Oh gitu. Gurunya yang sudah ada. Oh gurunya yang sudah ada. Oh, gitu. Jadi ini baru mulai untuk anak-anak begitu ya. Iya. Terus targetnya Bu, targetnya gimana? Targetnya minimal nanti satu kelas itu ada satu buku. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Agustin ya. Mudah-mudahan lancar ya. Gimana? Kami di sini habis menyusun sama konsultasi juga sama salah satu guru kami di SMK. Kami menyusun mengenai sejarah dan pengalaman kami selama menjadi anggota pramuka di SMK Negeri 1 Pijon. Pengalaman-pengalaman itu kami abadikan dalam sebuah buku yang tapi belum tersusun, masih ada beberapa yang perlu ditambahkan, dan untuk itu kami konsultasi kepada salah satu guru kami.